Ya untuk sahabat-sahabat yang males ya membuat konten di websitenya atau di blognya, bisa pakai workflow ini dan bisa jalan. Umpama kita terus 1 jam sekali gitu, 2 jam sekali gitu, berarti sehari sudah bisa dapat 12 konten itu. Bayangin kalau umpama kalian punya pengunjung tetap sehari itu ada di 5.000 gitu, udah kelihatan dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini bahasan kita agak beda ya. Bahasan kita sekarang ke N8N. N8N itu adalah platform otomatisasi alur kerja atau workflow. Ini aku buat workflow untuk bisa membuat postingan website otomatis atau membuat artikel otomatis. Saya kasih tahu ininya, gambarannya. Ini workflow N8N yang tak susun ya. Jadi ini triggernya, ini trigger untuk otomatis jalan. Ini masih nggak terpublish karena memang ya buat contoh aja gitu. Ini trigger, kemudian ini AI agent buat untuk topik. Ini perintah ini suruh buat milih topik. Ini aku buat topik finance dan bisnis, ada kesehatan, otomotif, tutorial, gaya hidup, olahraga, dan teknik dan gadget. Jadi ini tuh kalau kita publish itu, kita aktifin workflow-nya itu bakal 15 menit sekali itu buat artikel sendiri kayak gitu. Kemudian milih topik ya, setiap hari topik, setiap membuat artikel topiknya berbeda-beda sesuai yang tak minta di AI agent ini. AI nya yang mikir. Ini aku pakai AI open router yang gratis. Ini pakai, kalau nggak salah pakai DeepSeek free atau apa, lupa aku. Intinya pakai APK open router yang gratisan. Karena kita termasuk orang-orang yang mau ngeluarin uang. Jadi setelah AI agent buat topik, bakal buat artikel otomatis. Jadi judul dan sebagainya itu dibuat oleh AI ini. Kemudian bakal dibuatkan draft ke WordPress, karena WordPress itu nggak bisa WordPress itu nggak bisa ngupload image, gambar. Jadi kita ambil gambar dari gambar dari AI lain, AI lupa aku namanya ya. Jadi mapping ini, setelah di mapping, ini mappingnya itu mapping kategori sebenarnya, karena di sini nggak bisa mikir kategorinya. WordPress itu harus angka, kita mapping dulu, ngupdate kategori, kemudian ini untuk generate gambar. Ini aku pakai image pollination.ai. Ini bisa buat gambar otomatis, ngambil dari parameter sinilah kalau nggak salah. Kemudian ini download gambar, kemudian upload ke directory di website kita. Kemudian karena masih ada base di binarinya itu ada kayak alt tag dan sebagainya, kita itu bersihkan dulu. Kemudian ngimpor gambar ke draft ini dan publish, kemudian kirim laporan. Langsung aja kita praktekin, kita execute workflow-nya. Ini ya, ini udah mulai jalan mikir topik. Karena kita pakai AI yang gratisan, ya maklum lah agak lama. Kalau pengen cepet, mungkin teman-teman bisa langganan APK Open AI ataupun Gemini yang terbaru supaya bisa lebih cepat gitu. Ini proses milih topik. Jadi kan aku taruh beberapa topik, ada yang bisnis dan finance, ada kesehatan, ada apa dan sebagainya. Itu baru milih. Kita tunggu sebentar ya, agak lama sedikit ya, sabar. Ini benar-benar gratis lah, yang penting bisa jalan, bisa buat artikel otomatis di website kita. Ini aktualisasi yang ini yang buat AI ini 7 dan menuju kesehatan mental apa dan sebagainya. Ini
Ini AI yang buat ini. Nah, coba lihat, kembali lagi, udah sampai mana tadi? Ini udah milih topik. Coba kita lihat, yang dipilih adalah kesehatan. Judulnya langsung, ahli gizi ungkap 5 pola makan efektif untuk kendalikan kadar gula darah. Itu judulnya. Ini yang dipakai. Ini AI nya untuk generate isi artikel. Jadi ini AI ini milih topik sekaligus milih buat judul yang kira-kira judulnya CEO ini udah CEO banget lah intinya. Ya agak lama ya. Udah jadi. Coba kita lihat dulu sih. Udah, ini artikelnya. Udah masuk draft, kemudian ini mapping kategorinya kan, kategorinya tadi kan kesehatan kan, ini rubah kategori jadi kesehatan, kemudian ini download gambar, ini masih download gambarnya, agak lama ya, tapi bisa buat konten tanpa harus buka web admin gitu loh. Kenapa nggak bisa di publish ya? Salah, web ID gitu. Coba kita execute coba. Tadi seharusnya web ID, jadi web IS. Ya udah ke jalan kan. Jadi salah ketik aja web IS malahan. Ini udah jadi artikelnya, kita buka. Nih, ahli gizi ungkap 5 pola makan efektif untuk kendalikan kadar gula darah. Ini kategorinya kesehatan. Ini gambarnya udah dibuatin sama AI juga kan, dan ukurannya udah disesuaiin 15/6 kalau nggak salah ya. Kemudian ini artikelnya bla 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 bla, udah ada subjudul ya kan, udah tertera rapi dan sebagainya. Ini dan yang buat AI, kita coba kalau udah ini kan belum tak publish kan, karena saya masih pakai N8N lokal, di lokal, dokernya pakai lokal, meskipun udah tak buatin domain, masih dibuka di tempat lain pun bisa, tapi aku naruhnya masih di docker. Umpama kalau punya server sendiri bisa tak aktifin N8N nya, jadi tinggal di execute, jalan langsung buat artikel lagi gitu. Ya gambarnya kayak gitu, jadi langsung bisa buat artikel otomatis kayak gini, dan tulisannya rapi, dan ini juga aman gitu, karena artikel generatan, bukan artikel kita, bukan copy paste gitu. Ini mungkin sahabat-sahabat yang tertarik dengan workflow ini bisa nanti tak bagikan template-nya, ini tak bagikan nanti kalau tertarik. Di alurnya kayak gitu, kita buat triggernya, kemudian ini milih topik, milih setelah milih topik, milih judul dan sebagainya, kemudian ini buat artikelnya, kemudian masukin ke draft, kemudian ini karena ini rubah mapping mapping kategorinya, kalau kategorinya ngambil dari sini di mapping, kemudian diupdate kategorinya supaya berubah jadi kesehatan, kemudian lanjut ini generate gambar, ini download gambarnya, upload gambar ke directory web, kemudian ini bersihkan gambarnya biar nggak ada yang mengganggu, kemudian import gambar ke draft sini, kemudian rubah posisi dari publish dan dilaporkan ke sini ke Telegram. Itu gambarannya. Coba kita lihat lagi ya. Menarik. Jadi sahabat-sahabat yang bingung punya website, sebenarnya kalau Blogger itu kayak alurnya lebih mudah daripada WordPress. Tapi ini WordPress agak panjang ya, karena kebanyakan orang sekarang itu pakai WordPress, nggak pakai Blogger. Jadi kita pakai WordPress. Jadi ya untuk sahabat-sahabat yang males ya membuat konten di websitenya atau di blognya, bisa pakai workflow ini dan bisa jalan, kita terus 1 jam sekali gitu, 2 jam sekali gitu.
Jadi sehari sudah bisa dapat 12 konten. Itu bayangin kalau umpama kalian punya pengunjung tetap sehari itu ada di 5.000 gitu, udah kelihatan dah ya, tanpa harus ngapa-ngapain, tinggal naruh template ini, kemudian masukin ke VPS atau server pribadi lokal kalian sendiri atau terserah, yang penting nyambung wifi, udah jalan sendiri tanpa harus buka-buka webnya gitu loh. Jadi kalau ya tak ulangi lagi, kalau sahabat-sahabat ingin template-nya ya nanti tak kasih tahu ya, ininya template tak bagiin, soalnya mungkin ini banyak yang dirubah mungkin ininya apa namanya, karena map kategorinya setiap website kan beda-beda kan. Kategori yang di kategorinya WordPress di N8N itu bukan pakai gini, bukan pakai apa namanya, bukan pakai kata, bukan pakai teks, tapi pakai angka. Jadi dilihat di angka kategorinya gitu ya, coba-coba sendirilah. Ini pun aku nyusunnya juga tanya-tanya sama AI, sama ChatGPT. Jadi aku mau buat ini, nanti aku dibantu nyusunin, tapi banyak apa ya minusnya, dia harus agak jeli supaya biar jadi workflow kayak gini gitu ya. Kalau sahabat-sahabat mau tanya, biar ini kapan-kapan kita buat workflow yang bisa buat generate gambar dan video. Nah, kalau video sih harus langganan APK ya, yang kalau bisa yang gratis-gratis saja ya, yang nggak usah langganan APK dari AI gitu, nyari yang gratis. Nanti tak cari caranya yang bisa membuat generate video otomatis kemudian ngupload ke YouTube. Kalau nguploadnya bisa, cuma generate gambar jadi videonya itu kan harus apa, ada APK apa Sora itu ya, itu langganannya berapa itu sekali generate kan ya. Mungkin cukup itu kurang lebihnya. Kalau sahabat-sahabat minat ya itu bisa hubungi saya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.